Java Grafis. Saksikan Tiara Ramadan bersama MTS Rijalul Ansor Cimangun setiap hari pukul 17.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Al-Imam Nasr Muhammad As-Samarqandi, beliau menuliskan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah bersabda, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walis-shaimi farhatani, farhatun 'indal iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih yaumal qiyamah. Sahabatku, alhamdulillah kita pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah jauh-jauh hari mengatakan kepada kita semua, kata Rasulullah, walis-shaimi farhatani, bagi orang-orang yang berpuasa, siapapun dia, baik perempuan ataupun laki-laki, tua ataupun muda, yang berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatani, dua kebahagiaan. Farhatun 'indal iftari, yang pertama adalah kebahagiaan indal iftari, ketika akan menyambut berbuka puasa. Siapapun yang berpuasa, pasti mereka akan begitu bahagia menyambut azan maghrib berkumandang. Kita bisa lihat bagaimana kebahagiaan kita lihat di pinggir jalan orang-orang yang sedang musafir, berhenti di warung-warung, berhenti di stand-stand yang menyediakan makanan-makanan takjil, minuman-minuman takjil. Masya Allah, mereka begitu antusias. Kita lihat mereka begitu bahagia menyambut azan maghrib berkumandang. Siapapun itu, ketika di rumah, dari mulai kakek, nenek, anak, mantu, cucu, mereka semua berbahagia berkumpul bersama untuk menyambut azan maghrib berkumandang. Subhanallah, siapapun saya yakin dan antum semua pun merasakan begitu bahagia ketika akan menyambut berbuka puasa. Dan ini benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kebahagiaan itu tidak cukup hanya ketika menyambut berbuka puasa saja, wahai sahabat. Dan yang lebih luar biasanya, kebahagiaan yang Allah akan berikan bagi siapapun yang berbuka puasa, siapapun yang berpuasa, yaitu wa farhatun inda liqa'i rabbih yaumal qiyamah. Siapa saja yang mereka berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka akan diberikan oleh Allah kebahagiaan, yaitu inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perlu kita garis bawahi sahabat, bahwasanya kebahagiaan bagi yang berpuasa ketika akan bertemu dengan Allah, atau mereka bertemu dengan Allah, adalah bagi mereka yang berpuasa bukan hanya puasa daripada menahan haus dan lapar saja. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu banyak orang-orang yang berpuasa
tetapi mereka tidak mendapatkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala illal ju', kecuali dia hanya merasakan lapar, wal 'atsy, dan hanya merasakan dahaga. Subhanallah. Karena apa? Yang dimaksud orang yang akan diberikan oleh Allah kebahagiaan bagi yang berpuasa ini ketika berjumpa dengan Allah adalah mereka yang berpuasa bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tetapi mereka berpuasa daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka puasa di bulan suci Ramadan, tetapi mereka menjaga pandangan matanya, Qaddul basar, menundukkan pandangan matanya dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat miris sahabat, kita lihat di jalan-jalan, kita lihat di sekeliling kita, orang-orang memang berpuasa, menahan haus dan lapar. Tetapi apa sahabat? Mereka di rumahnya bukan berzikir kepada Allah, bukan membaca Al-Quran tadarrus, bukan ikut pesantren kilat, pasaran namanya, tapi mereka sibuk menonton YouTube yang tidak berfaedah, non faedah, bighairi faedah. Wahai sahabat, mereka puasa dari pagi sampai sore, tetapi mereka mengisi puasanya ini misalkan dengan main game di handphonenya. Maaf bagi semua gamer ya, ini maksudnya kita lagi menceritakan apa tadi ya. Jadi waktunya itu dihabiskan dari mulai zuhur biasanya, karena kalau orang-orang pengangguran biasanya mereka setelah sholat subuh tidur sampai zuhur, betul? Dan setelah zuhur katanya sambil menunggu maghrib, kalau bahasa Sundanya ngabuburang, mereka ngabuburang dengan main game sampai asar. Dari asar bahasanya nyorea, sampai beduk maghrib mereka main game. Atau mak-mak misalkan mereka asik dengan nonton sinetron. Katanya kalau nonton sinetron itu gak kerasa waktu ujung-ujung maghrib becana gitunya. Waduh. Dan anak kecil misalkan saja sama orang tuanya disuruh benar-benar puasa, tidak boleh main HP, suruh baca Quran, tapi emak dan bapaknya malah sibuk dengan TV-nya, sinetronnya. Atau anak muda melihat cuplikan gol-gol sepak bola misalkan. Padahal ini kesempatan yang luar biasa di bulan suci Ramadan, wahai sahabat. Jaga pandangan mata kita. Atau mungkin main game tidak seberapa jikalau dibandingkan ketika masih berpuasa, tapi masih sibuk menonton video-video yang tidak diperbolehkan. Kata anak-anak sekarang mah nonton video double 3x ya, XXS gitu misalkan. Kata anak-anak zaman sekarang mah kalau ramai lagi di Facebook itu pakai Sugiono gitu. Tuh ada tuh ya, kata Kang Rahmat katanya pakai Sugiono. Saya nggak tahu kakek Sugiono itu kayak gimana. Itu kata Rahmat katanya nonton kakek Sugiono gitu ya. Atau misalkan ketika kita berpuasa, bahasa sekarang kalau rumahnya yang dekat tempat-tempat wisata, mereka sambil nyore, mereka bukan tadarrus, bukan berzikir kepada Allah, tetapi mereka malah nongkrong di pinggir jalan. Mereka nongkrong di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat wisata, sambil melihat, menyaksikan matanya para perempuan-perempuan yang tidak berhijab, perempuan-perempuan yang tidak menutup auratnya, Masya Allah. Dan ini berarti tidak menjaga pandangan matanya. Atau banyak sekarang mereka berpuasa, menahan haus, menahan lapar, tetapi dia tidak bisa menahan lidahnya untuk menggibah orang lain, untuk membicarakan keburukan orang lain, membicarakan tetangganya. Katanya
parah ini tetangga kita, puasa masih lama, Idul Fitri masih lama, tetapi tetangga kita parah katanya, sudah beli baju, sudah beli sepatu, beli sarung, padahal kan katanya masih lama Idul Fitrinya. Masya Allah, membicarakan orang lain padahal kita sedang berpuasa, sahabat. Ini bahaya, bahaya sahabat. Atau ketika kita masih di dalam berpuasa Ramadan, telinga kita gunakan mendengarkan suara-suara yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan orang yang sedang menggibah, tetap itu haram. Kita tidak membicarakan orang lain, kita tidak memfitnah orang lain. Tetapi ketika kita mau mendengarkan ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan fitnah orang lain, maka hal itu pun termasuk dosa. Karena telinga kita ini diharamkan oleh Allah untuk mendengar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua orang yang berpuasa ini akan mendapatkan kebahagiaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau seandainya yang pertama tadi, farhatun inggal iftar, kebahagiaan ketika akan berbuka puasa, saya pikir siapapun itu, baik dia menjaga pandangan matanya, baik dia itu menjaga pandangan batiniahnya, baik dia itu berbuat maksiat dengan matanya, berbuat maksiat dengan lidahnya, dengan hatinya, dengan telinganya, tapi dia berpuasa, semuanya akan mendapatkan kebahagiaan, sahabat, ketika akan menyambut berbuka puasa. Karena apa? Karena bukan hanya mereka bahagia akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kadang mereka puasanya hanya sekedar malu dengan tetangganya, malu dengan suaminya, malu dengan calon mertuanya, dan mereka bahagia akan berbuka puasa itu adalah bahagia karena mereka akan bertemu dengan makanan dan minuman saja. Tetapi untuk yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah hanya akan didapatkan oleh mereka-mereka yang puasanya ini benar-benar man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, tidak ada keterpaksaan sedikit pun di dalam jiwanya, di dalam hatinya, mereka bahagia dengan puasa Ramadan ini, dan mereka menjauhi setiap apa yang Allah larang, maka orang-orang yang seperti inilah yang nanti akan mendapatkan farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu beruntung orang-orang yang berpuasa karena Allah. Karena berpuasa ini akan mengurangi hawa nafsu kita. Dengan berpuasa, keinginan kita terhadap dunia akan berkurang. Dengan berpuasa, nafsu kita kepada perempuan bagi para jomblower misalkan akan sedikit berkurang. Bukan berarti hilang, tetapi berkurang, sahabat. Karena begitu banyak orang yang menahan dirinya dari haus dan lapar, orang yang berpuasa tetapi syahwat nafsunya hanya sedikit saja berkurang. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya dan semua sahabat Ansor Bansar Jalur Ansor Kecamatan Cimanu mengajak sahabat sekalian untuk
benar-benar mengamalkan puasa ini dengan ikhlas. Berpuasa tujuan kita hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita isi puasa ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kita berpuasa dengan benar-benar penuh dengan keyakinan bahwa siapapun yang berpuasa dengan ikhlas, dengan ridho, akan mendapatkan farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kiranya pengajian kita di dalam mutiara Ramadan ini kita cukupkan sampai di sini, insyaallah. Besok kita akan berjumpa pada waktu yang sama. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan semua sahabat yang mendengarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Antor Ridal Antor.